Sidratul Muntaha, baginda Nabi masuk ke satu dimensi tempat di mana di tempat itu malaikat pun tidak bisa masuk. Namanya Mustawa. Tempat itu Mustawa. Di sanalah baginda Nabi dijamu sebagai VVIP, tamunya Allah Subhanahu wa taala. Di sana baginda Nabi menerima perintah salat, hadiah salat untuk umatnya. Maka pada saat itu bagaimana model baginda Nabi menerima perintah, pertanyaan lebih ininya lagi, seperti pertanyaan yang diajukan oleh para sahabat Nabi, seperti pertanyaan yang ditanyakan oleh Sayyidah Aisyah, "Ya Rasulullah, apakah pada saat itu engkau melihat Allah? Apakah pada saat itu engkau melihat Allah?" Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kalau yang ditanyakan melihat Allah dengan mata jasadiyah, mata jasmani, maka mata kita punya keterbatasan. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir. Allah itu maha lembut, saking lembutnya mata kita tidak akan pernah bisa menjangkau Allah, tapi Dialah yang memberi penglihatan kepada mata kita. Jadi dengan mata jasadiah baginda Nabi tidak memandang Allah, karena pada saat itu yang dipandang oleh baginda Nabi adalah nurun ala nur. Jadi lapisan-lapisan nur yang dipandang oleh mata jasadiah baginda Nabi. Lalu dengan apa baginda Nabi memandang Allah? Ini jadi pertanyaan. Dalam satu hadis qudsi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Banaitu fi jawfi ibni Adam qasran wa fil sadri qalban." Banaitu fi jawfi ibni Adam qasran wa fil qasri sadran wa fil sadri qalban wa fil qalbi fuadan wa fil fuadi shaghafan wa fil shaghafi lubban wa fil lubbi sirran wa fis sirri ana. Aku ciptakan di dalam jawabnya anak Adam itu istana, firman Allah. Dan di dalam istana itu aku letakkan dadanya manusia. Di dalam dada itu ada qalbu, ada hatinya manusia. Di dalam hati itu lagi ada lapisan yang dinamakan dengan fuad, itu hati nurani. Di dalamnya lagi ada lapisan yang terdalam dinamakan dengan lubuk hati. Di dalam lubuk hati itu ada alam qalbu namanya sir. Di alam sir wa fi sirri ana, di alam sir qalbu manusia itu ada aku, firman Allah Ta'ala. Maka dengan apa baginda Nabi memandang Allah? Dalam hadis disebutkan, aku memandang Allah Ta'ala dengan mata qalbuku, sabda baginda Nabi. Dengan apa? Sekarang tiang tanya, ketika pelungguh tidur, lalu kemudian pelungguh menutup mata, mata kita nggak lihat kiri kanan, tapi begitu kita tidur, ruh kita bergentayangan, bisa lihat sesuatu tidak? Bisa lihat sesuatu tidak? Ketemu teman kita, ketemu segala sesuatu dalam mimpi kita, betul tidak? Bahkan orang buta pun belum tentu buta di alam itu. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memandang Allah Subhanahu wa taala dengan basirah, dengan mata qalbunya baginda Nabi, yang mana dengan qalbu itu tidak terbatas pandangan manusia. Dengan itulah baginda Nabi mendapatkan perintah, mendengarkan suara langsung dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana para nabi-nabi juga menerima wahyu dengan menggunakan qalbu yang dimiliki oleh para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Nah, logikanya bagaimana? Karena Allah taala tidak membutuhkan tempat, Allah taala tidak terikat ruang dan waktu, maka tempat yang ada di Mustawa bukan tempatnya Allah, tapi itu adalah tempat jamuan baginda Nabi menerima perintah. Lalu bagaimana baginda Nabi melihat Allah? Melihatnya dengan mata qalbu, tidak bisa melihatnya dengan mata jasmani. Makanya dalam hadis ketika istri baginda Nabi bertanya, "Apakah engkau melihat Allah?" Maka baginda Nabi menjawab, "Sesungguhnya aku dililingi oleh cahaya demi cahaya, tapi aku memandang Allah dengan mata qalbuku." Wallahu a'lam bishawab. Setelah Ustaz sudah memberikan pertanyaan, ia mau sedikit membahas mengenai tentang Isra ayat 1 itu, yang mengenai Isra diperjalankan. Nabi Muhammad SAW diciptakan oleh Allah memiliki bahasa, sifat kemanusiaan.
Lantas di mana sifat kemanusiaan Rasul saat Allah diperjalankan oleh Allah dalam Isra Mi'raj ini? Ya, itu Isra-nya gimana? Karena apa, dari segi ilmu pengetahuan nggak mungkin ada seseorang sebagai insan yang bashar mampu melewati tempat yang sangat jauh dalam waktu semalam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang cerdas, dahsyat pertanyaan ini ya, luar biasa. Jadi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, maunya Nabi apa maunya Allah? Baginda Nabi berjalan sendiri atau diperjalankan? Diperjalankan. Kalau baginda Nabi diperjalankan, maka dia di dalam jaminan dan tanggungan orang yang memperjalankan. Yang kemarin baru pulang mengisi acara 1 pekan di Jember, mendapatkan undangan mengisi acara di sana, maka yang menjamin semua perjalanan kita itu adalah orang yang memperjalankan. Tiket pesawat bolak-balik semua ditanggung oleh orang yang memperjalankan. Pertanyaannya adalah, baginda Nabi memiliki sifat basyariyah. Lalu bagaimana baginda Nabi diperjalankan sedangkan baginda Nabi memiliki sifat basariyah, sedangkan peristiwa Isra wal Mi'raj itu terjadi jasad dan waruhan, jasad dan ruhnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lunas mau bertanya, buraq itu kendaraan. Kalau diartikan secara bahasa, buraq artinya apa? Buraq artinya apa? Kilat. Buraq artinya kilat. Kilat itu cahaya apa bukan? Cahaya. Sekarang yang tanya, di dalam perjalanan itu ada malaikat Jibril. Malaikat Jibril diciptakan oleh Allah daripada apa? Cahaya. Malaikat Jibril cahaya, buraqnya adalah cahaya. Yang tanya, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Cahaya. Baginda Nabi asal muasalnya adalah Nur Muhammad. Baginda Nabi itu adalah cahaya. Oleh karena itulah satu-satunya manusia yang berjalan di atas muka bumi ini tidak punya bayangan. Kalau kita berjalan punya bayangan, jika bayangan dia bisa pun menginjak. Tapi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau berjalan beliau tidak punya bayangan. Dalam hidup beliau tidak ada bayangan. Kenapa baginda Nabi tidak ada bayangan? Karena baginda Nabi adalah Cahaya. nur, karena nur tidak ada bayangan. Maka kenapa ada syair yang mengatakan wala dhillun lahu bal kana nura Allah. Tidak memiliki bayangan karena dia adalah cahaya. Maka unsur basyariyah Nabi ditarik ke dalam unsur cahaya. Itulah kenapa kita sering menyebut baginda Nabi nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Nabinya cahaya, yang ditunggang adalah Cahaya. Maka nabinya cahaya, yang awal itu cahaya, yang ditunggang itu cahaya, sehingga dia melesat dengan kecepatan lebih cepat daripada cahaya. Sampai di sini logik tidak? Masuk akal? Unsur basariyah Nabi dikembalikan pada unsur awal penciptaan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas ini harus menjadikan kita semakin Satu lagi kiri. Ibu-ibu yang ini maksudnya ya, yang bukan hina-hina itu dari nggak ada ya, Pak jelas berarti.